Hai guys, support aku ya dengan subscribe channel ini. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas laporan keuangan PT AKR Corporindo Tbk dengan kode emiten AKRA untuk periode kuartal kedua 2022. Sebagai pemberitahuan aja, semua angka yang ada dalam laporan ini dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Jadi misalnya kalau nanti ada angka 1, berarti itu menyatakan yang dimaksud adalah 1000 gitu ya. Demikian juga kelipatannya. Oke, kita lanjut ya. Pada bagian awal itu, pada bagian set kita melihat bahwa kas dan setara kas AKRA itu meningkat ya 37%. Ini pastinya bagus, pertanda bagus ya, berarti mereka setidaknya kalau orang jualan itu gampangnya gitu ya, kalau orang jualan uangnya makin banyak dong, bisa seperti itu orang. Nah, namun di sisi lain kita melihat ada tambahan peningkatan bagian piutang usaha. Itu berarti orang yang belanja kepada AKRA, yang belanja 10 orang gitu ya, ternyata ada yang nggak bayar. Nah, itu namanya piutang. Di sini kita melihat piutangnya pada kuartal kedua ini 7,4 triliun. Angka itu meningkat lebih sangat tajam dibanding Desember tahun 2021, yaitu 4,48 triliun. Nah, seperti itu. Sayangnya kita nggak bisa melihat di sini ada apa penjelasan gitu ya. Ini catatan atau notesnya itu tidak ada penjelasan apa penyebabnya seperti itu. Di sini kita melihat persediaannya kurang lebih sama ya. Lanjut ya, persediaan tanah juga naik sedikit saja, tidak terlalu signifikan. Jadi pada aset khusus aset lancar terjadi peningkatan pada piutang aja ya, yang pada umumnya piutang dan kas seperti itu. Oke, pada aset tidak lancar kita melihat sini angkanya kurang lebih sama, sehingga kita tidak perlu membahas lebih banyak ya. Dapat overall peningkatan asetnya itu meningkat dari 23 triliun menjadi 27 triliun. Itu karena tadi adalah karena ada peningkatan kas dan piutang gitu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian liabilitas. Pada liabilitas itu terlihat hutang usahanya meningkat dari 7,7 triliun menjadi 11,23 triliun. Yaitu wajar aja ya, karena tadi dia kan ada piutang usaha. Ada piutang kurang lebih 4 atau 3 triliun, dan kemudian di sini dia juga nambah 3,5 triliun. Jadi artinya dia bisa memang menjaga cash flow-nya. Itu yang bisa kita underline dari antara aset dan liabilitasnya seperti itu. Dan di akun-akun lain tidak ada perubahan yang signifikan sih ya, jadi kita bisa lewatkan. Dan kondisinya liabilitas jangka panjang itu juga kurang lebih sama dengan periode kuartal keempat 2021, sehingga katakan ini tidak ada perubahan fundamental dalam keadaan dari balance sheet-nya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman pada bagian ekuitas. Pada bagian ekuitas, jualan pada yang periode sebelumnya itu di sebagian itu disimpan dalam bentuk saldo laba seperti itu. Jadi misalnya kalau kita jualan ada 1 juta ya kan, labanya 1 juta, bukan penjualan, labanya sudah dipotong-potong-potong, ada laba 1 juta, sebagian itu dia simpan sebagai saldo, dikumpulin katakanlah di bank, sebagian lagi dimasukkan kembali untuk usaha berikutnya, mungkin nambah cabang atau bayar utang atau apa, sehingga ekuitasnya pun kurang lebih sedikit perbedaan aja ya pada periode ini, dari 11,29 atau 0,3 menjadi 11,9 atau 12 lah seperti itu ya. Itu teman-teman, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dalam 6 bulan terakhir AKRA menunjukkan pertumbuhan ekuitas dan juga menunjukkan aset, sedangkan liabilitasnya itu bertambah tapi dalam liabilitas jangka pendek, dan itu juga liabilitasnya itu liabilitas utang usaha, sehingga tidak akan membebani keuangan perusahaan. Sekarang kita lanjut pada bagian pendapatan. Oke, kita masuk pada bagian pendapatan. Di sini kita melihat pendapatan daripada kontrak dan pelanggan itu meningkat dari 10,59 triliun menjadi 21,9 triliun. Jadi sekitar 95% ya peningkatannya.
sehingga hal itu memberikan kontribusi pada peningkatan laba bruto dari 1 triliun menjadi 1,6 triliun ya. Kalau kita lihat kita konfirmasi pada arus kas bahwa ternyata arus kas dari operasional itu kurang lebih hampir sama dengan pendapatan dari kontrak ya. Jadi hal ini memberikan tanda bahwa perusahaan ini bagus ya. Kemudian beban usaha kita melihat tidak ada perubahan yang bermakna dari 323 miliar menjadi 377 miliar. Walaupun peningkatan pendapatan sangat naik signifikan, namun beban usahanya tidak terlalu berubah. Hal itu menyebabkan laba usaha meningkat tajam dari 763 miliar menjadi 1,192 triliun. Pada bagian bawah, pada bagian akhir kita bisa melihat bahwa laba bersih periode berjalan perusahaan Akra ini meningkat dari 610 miliar menjadi 927 miliar, itu sekitar 50% ya. Jika dibagi per lembar saham, maka laba per saham itu meningkat dari 27,89 rupiah per saham menjadi 48,51 rupiah per saham. Jadi bisa dikatakan sangat bagus ya pertumbuhannya. Walaupun piutangnya meningkat, namun perusahaan ini tetap bisa membukukan laba yang meningkat signifikan ya, 50%. Kita lanjut pada bagian cash flow. Ya, ini tadi ya kita sudah bahas cash dari activities operation. Cash dari operation itu dari pelanggan yang meningkat, namun pembayaran kepada pemasok juga meningkat tajam, sehingga kas yang diperoleh dari operasional itu hanya naik sedikit. Ini juga menjadi pertanyaan ya, pada kas dari pelanggan itu sudah cukup tinggi ya, namun kenapa mereka membayar kepada pemasok itu cukup tinggi juga gitu ya, dan ada piutang yang lain yang cukup tinggi gitu. Berarti sebenarnya ini perlu nanti diklarifikasi kepada perusahaan ya gitu. Namun karena sisi labanya cukup bagus ya, cukup cukup aman lah, dan secara historis juga Akra ini membukukan kinerja yang cukup baik gitu ya, tapi untuk PR aja seperti itu. Sehingga kalau pada periode ini kita bisa melihat bahwa kas neto dari operasional itu memang lebih kecil pada periode ini dibanding periode yang sama pada tahun yang lalu. Tapi ini bisa menjadi kesempatan kepada investor bahwa berarti akan jika piutang itu masuk, kita masukkan ke angka yang sekarang, berarti memang kas neto dari perusahaan ini mestinya lebih tinggi ya dibanding periode yang lalu ya. Nah, di sini kita melihat Akra tetap gencar melakukan penambahan aset ya, dari 95 menjadi 108 miliar. Dari aktivitas pendanaan, di sini kita melihat bahwa pendanaannya itu, pembayaran utangnya itu saat ini cukup sedikit ya. Maaf. Kas dari pendanaan ini kita melihat bahwa penambahan hutang bank itu jumlahnya kurang lebih sama dengan pembayaran hutang jangka pendek. Jadi artinya yang nol. Namun pembayaran penambah hutang jangka panjang ini kalau kita lihat di notifikasinya ini ada nomor 18, itu adalah untuk penambahan aset tetap. Ya, mungkin dia nambah land bank seperti itu ya. Tapi enggak, kalau kita lihat sih nambah aset aja gitu, tapi aset itu kan kita nggak tahu apakah kapal atau pabrik atau land bank seperti itu ya. Jadi tapi jangka panjang, artinya mereka tidak ada beban untuk membayar dengan segera seperti itu, dan dibanding dengan cashnya mereka punya cash yang sangat banyak ini, jadi tidak akan terlalu membebani lah. Oke, sehingga pada akhir periode kasnya mereka itu tetap masih meningkat ya, dari 2,98 triliun menjadi 3,56 triliun. Ini akan memberi indikasi bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membayar hutang, membagi dividen pada masa yang akan datang. Oke guys, itu saja bahasan kita yang sangat singkat. Jadi dengan kurang lebih 10 menit ini
teman-teman bisa melihat apakah perusahaan ini layak untuk investasi atau tidak, menarik investasi atau tidak. Kalau kita melihat bahwa pertumbuhannya meningkat, labanya meningkat seperti itu, dan kasnya meningkat, itu biasanya menjadi indikator yang dipakai untuk mengambil keputusan bahwa ini menarik atau tidak, seperti itu. Oke, keputusan investasi pada di tangan teman-teman. Semoga bermanfaat ya.